welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya di Rory Channel. Jangan lupa like and subscribe. Hai moms, tahu tidak kalau sebenarnya tidak ada anak-anak yang nakal dan tidak ada anak-anak yang bodoh. Yang ada hanya anak-anak yang cerdas, ceria, dan kreatif. Cuman kadang kita sebagai orang tua belum tahu anak kita ini jenis kecerdasannya jenis kecerdasan apa. Kali ini saya akan menjelaskan 8 jenis kecerdasan yang moms bisa lihat dan moms bisa tahu jenis kecerdasan apa yang dimiliki oleh anak moms. Saya akan menjelaskan bagaimana cara berpikir mereka, apa biasanya ciri-cirinya, dan apa sebenarnya kebutuhan mereka. Berikut 8 jenis kecerdasan yang ada pada anak-anak. Anak cerdas musikal. Anak cerdas musikal biasanya memiliki cara berpikir bagaimana mengekspresikan, memahami, dan menciptakan sesuatu melalui musik. Biasanya, jenis anak dengan kecerdasan ini menunjukkannya dengan cara anak ini bernyanyi, bermain instruksi musik, menciptakan lagu, dan lain-lainnya. Anak dengan kecerdasan musikal tidak akan memiliki kesulitan untuk memahami nada dan belajar musik. Sayangnya, banyak orang tua yang menganggap kecerdasan yang satu ini tidak sepenting kecerdasan lainnya. Misalnya dibanding kecerdasan logika matematika atau kinestetik. Padahal kecerdasan musikal tak kalah pentingnya loh moms. Nah, jika menurut moms ini adalah jenis kecerdasan anak moms, moms pasti bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibutuhkan anak moms dan bagaimana cara menstimulasinya. Ada beberapa cara yang moms bisa lakukan untuk merangsang atau menstimulasi kecerdasan musikal pada anak. Seperti yang pertama, moms bisa mendengarkan musik bersama, bermain genre musik pada anak, berbagai jenis alat musik moms bisa kenalkan, mengajar anak membuat lirik lagu, menstimulasi anak untuk membuat lagu sendiri. Bahkan moms bisa mengajak anak ke pertunjukan musik atau konser. Kita juga bisa mengajarkannya bermain alat musik dengan cara mengikutkannya les musik. Atau jika kita pun mempunyai bakat bermusik, kita bisa mengajarkannya alat musik yang dia sukai. Anak cerdas matematis dan logis. Anak cerdas yang satu ini memiliki cara berpikir yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Anak tipe kecerdasan seperti ini biasanya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki visual yang kuat, memiliki daya ingat yang tinggi, mampu memecahkan teka-teki, menikmati mata pelajaran tertentu, dan kerap membawa konsep matematis ke kehidupan nyata, suka dengan puzzle atau permainan teka-teki. Dia pun mengikuti prosedur atau aturan saat belajar. Dia juga lebih tertarik dengan materi statistik ketimbang tulisan atau jurnal. Dia pun suka membuat diagram, timeline, atau kategorisasi. Nah, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan anak seperti ini? Moms bisa melakukan hal seperti tempelkan poster-poster matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ajarkan pula cara menghitung yang menyenangkan dan mudah. Belikan buku belajar matematika atau sains untuk anak-anak ini. Nah, bisa juga moms ajak anak bermain permainan yang menggunakan logika, misalnya catur, teka-teki, dan lainnya. Ajak pula anak pergi jalan-jalan ke museum atau iptek. Nah, jika usia anak sudah cukup besar, kenalkan dengan program-program komputer. Anak cerdas kinestetik jasmani. Jika anak moms memiliki kecerdasan kinestetik, jangan harap anak-anak seperti ini akan mengalami kemajuan pesat dengan gaya belajar menatap buku dan menghafalkan isinya kalimat demi kalimat, seperti yang diterapkan di kelas pada umumnya. Sebab anak seperti ini harus bergerak dan melakukan aktivitas. Nah,
hebatnya anak ini, ia memiliki ingatan fisik yang hebat. Anak kinestetik pula seringkali memiliki bakat dalam aktivitas fisik. Ia memiliki gerakan yang amat terkoordinasi dan mempunyai naluri yang bagus terkait tubuh mereka, terkait ruang dan waktu. Nah, anak dengan kecerdasan seperti inilah yang kadang dikatakan sebagai anak yang nakal. Moms salah. Lalu, apa yang moms harus lakukan agar anak berkembang dengan maksimal? Karena dia adalah anak yang tidak bisa duduk diam, biarkan anak ini bergerak sesuka hati. Lalu, karena anak ini pun mudah kehilangan minat dengan cepat, maka selipkanlah waktu istirahat diantaranya jika dia sedang mengerjakan sesuatu, seperti mengerjakan PR. Biarkanlah dia beristirahat seperti berjalan-jalan dan melompat-lompat sesuka hati. Lalu, anak ini biasanya mengalami kesulitan mempelajari tahapan dan prosedur. Makanya, beritahu anak ini apa tujuan akhir dari yang ia kerjakan, lalu tunjukkan langkah-langkah yang disarankan. Perhatian mereka mudah sekali teralihkan. Makanya, ciptakan tempat yang nyaman dan terpencil di dalam rumah sebagai tempatnya membuat pekerjaan rumah. Satu hal yang harus kita mengerti adalah anak ini biasanya sangat mudah kesal. Jadi, banyak-banyak bersabar ya, moms. Anak seperti ini biasanya memiliki kecenderungan belajar dari pendengarannya. Makanya itu, bantu mereka untuk mengingat kata atau fakta dengan cara gerakan berulang atau sinyal visual seperti papan tulis dan lain-lain. Anak cerdas linguistik atau bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan linguistik memiliki kelebihan dalam menguasai bahasa lainnya selain bahasa ibu atau bahasa yang biasa dipergunakan sehari-hari. Mereka yang pintar dalam mengolah kata tentu memiliki perbendaharaan kata yang sangat banyak. Biasanya dalam belajar, anak ini menggunakan media membaca dan menulis. Hebatnya mereka bahkan dapat meringkas yang telah mereka baca. Hanya itu saja, mereka bisa kembali menerangkan dan menafsirkan apa yang telah mereka baca dan menjelaskannya secara rinci dan detail kepada orang lain. Mereka juga bisa menirukan suara orang lain loh, bahasa orang lain, serta membaca dan menulis dari orang lain. Mereka pun jagonya dalam mendengar dan merespon setiap suara, ritme, dan warna suara, serta ungkapan kata dari orang lain dengan benar dan efisien. Walaupun dia sudah termasuk anak yang hebat, tentu saja dia tetap harus distimulasi lah ya, moms. Beda dengan kecerdasan yang lain, pada kecerdasan linguistik cukup hanya dengan cara mengajarkan teknik membaca yang baik akan sangat menstimulasi buat dia. Contohnya adalah sering-seringlah kita membacakan cerita langsung dari buku cerita. Kita juga biasakan bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku. Nah, yang paling penting dan yang paling sering biasa orang tua lakukan adalah menceritakan dongeng. Kita juga bisa bercerita dengan menggunakan papan beralas flanel. Bercerita dengan menggunakan media boneka pun sangatlah seru. Dramatisasilah suatu cerita agar dia bisa terpancing untuk berkomentar. Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan pun bisa sangat membantu. Anak cerdas naturalis. Moms tahu tidak kecerdasan naturalis itu apa? Nah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Siapa tahu anak moms adalah salah satu dari anak yang memiliki kecerdasan naturalis. Anak dengan kecerdasan ini bukanlah anak sembarangan. Anak ini memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan bahkan seringkali mampu menemukan sesuatu yang tidak diamati oleh orang lain. Anak ini pun memiliki kecerdasan bisa mengamati perbedaan dan persamaan yang terdapat pada tumbuhan atau hewan yang ada di sekitarnya. Anak ini dengan kecerdasan naturalis juga bisa mengingat dengan sangat baik hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Biasanya anak dengan kecerdasan ini menyukai hewan loh.
Anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini akan banyak berbicara tentang fenomena alam. Hal yang juga mengesankan dari anak-anak dengan kecerdasan ini adalah mereka memiliki ketajaman indera untuk merasakan, mencium, dan menyentuh hal-hal yang terkait dengan alam sekitar. Nah, jangan heran juga kalau sebagai orang tua kita sampai dibuat kewalahan karena anak selalu ingin bermain di luar rumah. Nah, mungkin Moms sudah penasaran bagaimana sih cara menstimulasi anak dengan kecerdasan seperti ini? Saya akan bagi tipsnya, Moms. Pertama, Moms bisa mengajak anak untuk bermain peran. Maksudnya apa? Mereka bisa diajak membangun rumah-rumahan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan. Biarkan mereka menggunakan kerikil-kerikil untuk halaman rumah, batu-batu, dan sebagainya. Lalu mereka akan berperan sebagai apa yang ingin dia perankan di dalam rumah tersebut. Lalu bisa juga Moms memberi anak tanggung jawab untuk memelihara hewan. Dengan memiliki hewan peliharaan, anak akan dilatih tanggung jawabnya dalam merawat hewan tersebut. Nah, ajak pula anak untuk pergi ke kebun binatang atau ke taman wisata. Bisa juga mengajaknya melakukan kemah literasi. Kalian bisa membangun tenda di halaman dan menginap di sana untuk semalam. Bisa jadi alternatif kegiatan seru yang dapat dilakukan bersama anak-anak. Bisa juga anak diajak menggambar dengan tema alam sekitar. Ajak anak berkebun, ajak anak memasak bersama. Juga bisa ajak anak berbelanja buah dan sayur. Anak cerdas spasial. Anak Moms hobi menggambar dan mampu memvisualisasikan suatu benda secara detail. Bisa jadi anak Moms memiliki kecerdasan visual spasial. Moms harus tahu loh bahwa anak yang memiliki kemampuan seperti ini adalah anak yang memiliki kemampuan menggambar di atas rata-rata. Wow, anak ini pun mampu mengingat dan menghafal jalan. Nah, selain itu, anak ini mampu menggambar denah rumah dan sangat mudah merangkai sebuah puzzle. Memang, tidak semua orang atau anak dianugerahi kecerdasan seperti ini. Meski demikian, kecerdasan ini bisa dilatih dan dikembangkan sejak usia dini. Nah, bagaimana caranya? Yuk Moms, ajak anak Moms menggambar dan mewarnai. Aktivitas ini berguna mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya loh. Nah, Moms juga bisa membuat kerajinan tangan bersama. Selain bermanfaat melatih motorik halus, bermain lilin atau pasir kinetik juga berguna untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, Mom juga bisa mengenal geometri dasar bersamanya. Cara seru mengenal geometri dasar adalah dengan bermain puzzle. Nah, Moms juga bisa belajar navigasi, mengenal arah jalan. Dapat dimulai dengan mengajari anak cara membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ada pula permainan konstruksi. Kembangkan daya pikir dan imajinasi anak melalui sejumlah permainan yang sifatnya membangun. Misalnya seperti menyusun balok atau menyusun puzzle. Anak cerdas interpersonal. Nah, yang terakhir adalah anak dengan kecerdasan interpersonal. Apa sih itu, Moms? Anak dengan kecerdasan interpersonal yaitu anak yang memiliki kemampuan untuk memahami emosi dan perilaku orang lain. Banyak yang bilang anak dengan kecerdasan ini tidak sepenting kecerdasan logis atau matematis. Siapa bilang anak dengan kecerdasan ini biasanya malah memiliki kualitas kehidupan anak biasanya lebih baik. Mengapa demikian? Sebab anak dengan kecerdasan ini sangat piawai dalam berkomunikasi. Bahkan dia dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik. Dia bahkan bisa dan sangat cocok bekerja dalam sebuah kelompok karena dia memiliki sifat pemimpin yang baik. Dia sangat peka terhadap perasaan orang lain. Hebat kan, Moms? Dia juga memiliki sifat yang baik, yaitu sifat percaya diri. Dia memiliki solidaritas yang tinggi. Jadi dia bisa dijadikan
sebagai pendengar yang baik. Jadi tidak heran jika banyak temannya yang akan merasa nyaman jika berada di dekat anak yang memiliki kecerdasan ini. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan kecerdasan anak yang memiliki kecerdasan seperti ini? Gampang saja, Moms. Kita hanya bisa membantunya dengan cara berkomunikasi lebih baik. Tumbuhkan karakter yang baik dalam berkomunikasi dengan anak dengan kecerdasan ini. Perhatikan etika dia saat dia sedang berkomunikasi bersama teman-temannya atau orang di sekitarnya. Bagaimana dia melakukan komunikasi tidak hanya dengan satu arah saja, tapi ajarkan dia berkomunikasi dengan dua arah. Dan jangan hanya ajarkan anak bicara, tapi ajarkan juga bagaimana menumbuhkan kemampuan mendengar saat berada atau bersama dengan orang lain. Nah, itulah 8 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, yang mana jenis kecerdasan anak Moms? Jangan lagi bilang anak Moms nakal ya. Anak Moms adalah berlian dan emas di hidup Moms. Jadi dia bukanlah anak yang nakal.